eh, dari Sinatria Farm sendiri ya, belajar kita dari apa yang saya lakukan di sini dengan SDM yang dia punya kompetensi ataupun punya background keilmuan peternakan, itu lebih cepat. Sehingga akhirnya pada saat itu pertama kali Sinatria merasakan biaya belajar yang cukup tinggi gitu. Karena apa? Ternyata orang itu memang benar di situ ya, Nataru itu banyak permintaan ya, permintaan sangat tinggi, tetapi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis peternakan, yaitu apakah bisnis peternakan itu naik atau sukses itu karena strategi, kompetensi, atau karena momentum atau keberuntungan saja. Itu nanti kita akan bahas bersama Ibu Vita Krisnadewi selaku owner Sinatria Farm. Beliau adalah orang yang berpengalaman terkait bisnis peternakan domba. Jadi akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan mungkin pandangan-pandangan baru yang akan kita dapatkan. Baik, langsung saja. Selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? selamat pagi Bara. Baik Bu, nah ini kan kita akan berbicara mengenai usaha atau bisnis peternakan domba. Di dalam bisnisnya ada yang bisnis yang sukses, ada yang gagal, ada yang naik, ada yang turun. Nah itu kan banyak faktor. Nah, seberapa besar peran strategi dalam suksesnya bisnis dan seberapa besar momentum itu menentukan keberhasilan satu bisnis, Bu. Nah, sebenarnya dalam membangun bisnis itu kan perlu strategi, dan ketika kita berbicara strategi berarti itu kan kita berbicara mengenai kompetensi, baik kompetensi kita sebagai owner ataupun SDM yang akan menjalankan. Nah, menurut Bu Vita, kompetensi ini penting apa? Penting nggak ya gitu ya? Yeah. Banyak orang yang kompeten tapi ketika bisnis juga nggak berhasil. Tapi banyak juga orang yang tidak punya kompetensi malah dia sukses bisnisnya gitu. Ya karena memang masing-masing orang itu punya, kalau istilah kita itu ada tangan adem sama tangan panas gitu ya. Kalau orang yang memang dia punya tidak sekedar passion ya, tapi memang punya bakat ya, bakat bisnis ya, dia biasanya dia bisa survive dalam bisnis. Nah tapi apakah orang yang berbakat itu tidak perlu didukung oleh perangkat kompetensi tadi? Tetap harus didukung oleh perangkat kompetensi. Karena kalau kita main di produksi ya, jadi kan kita di sektor peternakan domba ini kan diproduksi. Sehebat apapun kemampuan kita atau misalnya backup finansial itu kita besar, kita punya bakat bisnis yang bagus, tetapi tidak didukung oleh kompetensi lapangan yang dia ada di sektor produksi, tetap nggak bisa gitu. Karena apalagi ini makhluk hidup gitu kan, tetap harus ada itu peran kompetensi, peran keahlian, skill khusus untuk menangani ternak ini kan tetap harus ada gitu. Nah kompetensi ini didapat dari mana kan gitu? Apakah dia ini harus sekolah di sesuai dengan bidang itu atau tidak? Kalau dari Sinatria Farm sendiri ya, belajar kita dari apa yang saya lakukan di sini dengan SDM yang dia punya kompetensi ataupun punya background keilmuan peternakan, itu lebih cepat melakukan adaptasi. Jadi dia bekerja di sini mungkin baru 1 atau 2 bulan itu sudah satu ya, dan dia sudah tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Berbeda dengan yang mereka tidak punya background peternakan. Makanya kalau buat owner-owner yang memulai bisnis peternakan, saya selalu menyarankan ya minimal anak SMK peternakan, saya seperti itu. SMK peternakan, syukur-syukur bisa dari D3 peternakan, karena kan pengalaman lapangannya jauh lebih banyak. Itu akan mendukung atau meminimalkan biaya
belajar untuk memproduksi barang kita gitu. Kalau kita hanya sekedar udahlah yang penting jalan aja gitu, nanti kita sambil belajar, toh yang namanya ternak sakit di sana diobati apa, di sini diobati apa, tidak ada satu rumus yang mengatakan bahwa satu treatment, satu metode ini yang paling bisa saya lakukan. Itu benar dalam satu kasus tertentu, tapi tidak benar untuk kasus yang lain. Artinya seseorang yang dia hanya mengandalkan insting, hanya mengandalkan coba-coba, itu resikonya jauh lebih besar dibandingkan orang yang melakukan sesuatu dengan dia ada ilmunya. Jadi kalau dia udah ada ilmunya kan paling tidak punya basic, ini kira-kira penyebabnya apa, sehingga dia lebih banyak mencegah dibandingkan mengobati. Dibandingkan kalau misalnya nggak punya kompetensi kan ya nunggu, ya udah melakukan kegiatan rutin, terus nanti kalau ada sakit dia berusaha mencari obat. Kan berbeda dengan yang dia punya kompetensi, dia melakukan sesuatu karena dia tidak ingin ada kejadian yang tidak bisa dia kendalikan, sehingga dia berusaha mencegah resiko itu muncul dibandingkan dia harus menangani resiko. Jadi memang penting juga ya untuk kompetensi, tapi memang bukan menjadi satu-satunya faktor yang menunjang bisnis kita menjadi bisnis yang maju dan sukses begitu. Nah, kembali lagi ke bisnis dan owner tadi ya. Apakah kita itu harus dalam berbisnis itu harus peka terhadap momentum, ataukah sekedar kita berpatokan dengan teori yang sudah kita buat di perencanaan awal seperti itu? Justru perencanaan itu yang harus menyesuaikan dengan momentum. Jadi kan kayak segala peristiwa yang muncul di sekitar kita ini kan menjadi target market. Jadi kalau kita menentukan ini misalnya kita membuat strategi produksi, kenapa di bulan tertentu kita harus punya target jumlah ternak misalnya ya, jumlah domba jantan pada saat bulan ini harus sudah mencapai jumlah sekian. Nah, kenapa kok kita membuat strategi itu, kan pasti mesti ada alasan gitu kan. Nah, alasannya apakah mesti momentum? Oh, ternyata itu adalah H- sekian Idul Adha misalnya. Tapi kalau misalnya saya masih ingat banget ya pas awal-awal Jinatria berdiri itu, momentumnya yang dicari adalah waktu itu saya mencari momentum Nataru, Natal tahun baru. Itu permintaan kan biasanya tinggi untuk kebutuhan barbecue, kemudian kambing guling dan sebagainya. Tapi hanya belajar dari momentum, tapi saya tidak melihat strateginya itu hanya strategi momentum saja, tetapi saya tidak melihat spesifikasi yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya pada saat itu pertama kali Jinatria merasakan biaya belajar yang cukup tinggi gitu. Karena apa? Ternyata orang itu memang benar di situ ya, Nataru itu banyak permintaan ya, permintaan sangat tinggi, tetapi speknya adalah betina. Karena yang mereka cari itu kan harga murah, sementara yang ada di kandang kita itu jantan. Sehingga ketika orang Nataru bilang permintaan tinggi, ya kita nggak bisa jual karena barang kita memang nggak dibutuhkan kan. Yang dibutuhkan mereka adalah harga murah gitu kan, harga untuk ya stok-stok akhir dan sebagainya gitu. Ya itu kita sampai akhirnya kemudian ketinggalan momentum. Nah, momentum ini yang dijadikan patokan untuk membuat strategi. Makanya hubungan antara momentum dengan strategi itu di situ, bukan satu yang terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Satu siklus misalnya, satu siklus strategi produksi kita itu pasti berkaitan dengan tadi momentum-momentum tadi. Yang rutin apa? Oh, yang rutin akikah misalnya. Akikah itu kan rutin, itu menjadi strategi produksi kita yang bisa kita jadikan sumber pemasukan utama. Terus kemudian yang siklus yang tidak rutin kayak tadi misalnya Nataru, kemudian ada lagi nanti kurban. Nah, setelah kurban ini masih ada lagi sebenarnya momentum. Kurban itu kan jantan yang dibutuhkan, tapi di bulan besar atau bulan Dzulhijjah itu momentum hajatan se-Indonesia Raya gitu kan, itu biasanya kan di bulan itu gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang bisa kita tangkap juga. Jadi ternyata tidak hanya kurban yang bisa menjadi salah satu produk, tapi juga domba-domba akhir untuk kebutuhan hajatan kayak gitu. Hajatan kan biasanya kambing guling kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kan
momentum dengan strategi. Sehingga strategi ini tidak bisa dilepaskan dari momentum. Makanya perencanaan kita ke depan ini salah satunya adalah memperhitungkan ini bulan apa sih, kayak kemarin waktu kita merencanakan untuk kurban itu ya. Hitungan-hitungan kita untuk kemitraan kurban itu dimulai bulan keberapa. Itu kan kaitannya dengan kita ngitung. Oh berarti nanti di bulan kesekian kita sudah harus mulai kemitraan kurban. Berarti kalau kemitraan kurban sudah dimulai, kita sounding di media atau misalnya mencari atau merekrut orang-orang yang ingin ikut kemitraan dengan Sinatria untuk kurban itu di bulan apa. Nah, jadi kan strategi tetap berdasarkan momentum tadi. Jadi memang sangat-sangat penting ya untuk mengkolaborasikan keduanya. Nah, tapi kan ada beberapa owner yang memiliki idealismenya masing-masing. Jadi dia pokoknya perencanaan saya, peternakan saya arahnya mau ke sini, mau ke sana, alurnya harus seperti ini. Dan sedangkan itu kan kadang itu menabrak momentum ataupun potensi-potensi pasar yang seharusnya bisa dia raih. Nah itu apakah itu juga bagus ataupun seperti apa Bu yang menurut kita yang ideal itu seperti apa? Kalau dia memang sudah punya target market tertentu ya, misalnya contohnya ada peternakan yang dia target marketnya adalah resto, yang dia ya sudah mau ada momentum apapun, momentum sosial ya di sekitarnya, ya dia nggak akan terpengaruh karena memang targetnya adalah dia ke resto. Jadi kalau targetnya dia ke resto, apalagi dia sudah ada MOU dengan resto, maka kan dia kan flat aja di situ. Nah kalau misalnya memang kapasitas kandangnya dia hanya cukup untuk supply di satu market tadi, ya kita tidak tidak bisa memaksakan seseorang itu, wah ayolah sekaligus kan udah ada kandang, ikut aja sekalian mumpung ada momentum Idul Adha nih atau momentum apa yang lain, terus ikut di situ. Kalau nggak ada kandang kan kita nggak bisa memaksakan juga gitu. Karena dia sudah punya rencana bahwa ataupun MOU yang memang targetnya dia hanya untuk resto saja. Jadi ya memang kadang idealisme ini juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk sebenarnya. Nah, apakah di dalam bisnis itu ada faktor keberuntungan sih Bu? Nah kan di dalam kehidupan kita sehari-hari aja kan kita ada ya mempercayai bahwa kita kadang beruntung, kadang kita juga tidak beruntung. Nah, seperti itu apakah di dalam bisnis itu juga ada faktor keberuntungan untuk meraih keberhasilan itu? Saya kok selalu malah berpikirnya di arah situ ya. Saya selalu meyakini, mungkin dari awal membuat Sinatria Farm itu, kalau istilah suami saya itu gelinding dan gelundung gitu. Ya udah kita mulai gitu ya. Nanti kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang sevisi dengan kita gitu. Nah waktu itu saya juga masih blank. Bayangkan aja dari dunia akademisi tiba-tiba kita masuk ke praktisi gitu ya. Nggak punya teman kita. Bahkan kehadiran Sinatria aja waktu itu banyak orang melihat itu sebagai ancaman. Wah itu ada peternakan yang didirikan oleh dosen gitu. Nanti jangan-jangan gitu kan udah ada kekhawatiran dari pihak lain gitu kan menjadikan kita sebagai kompetitor. Padahal kita sama sekali belum menjadi ancaman, bisa jadi kita belum menjadi ancaman, bahkan kita tidak terpikir akan menjadi ancaman bagi pihak lain gitu. Tetapi kita yakin aja waktu itu. Ya kita nggak punya teman ya udahlah kita yakin dengan namanya apa ya, kalau dalam Islam itu insya Allah kita yakin dengan pertolongan Allah lah. Dan itu dengan kita pasrah saja kan, grinding ya dengan usaha lah ya, kita udah usaha. Kalau kita melakukan satu kebaikan maka seperti kita menanam satu biji padi gitu ya, maka nanti satu gabah itu nanti akan menjadi satu rumpun padi yang jumlahnya akan berlipat gitu kan. Ada berapa tangkai, satu tangkainya ada berapa biji kan, seperti itu. Dan itu selalu saya yakini begitu. Dan kebetulan perjalanan Sinatria Farm itu tidak pernah terlepas dari hal seperti itu. Kan nggak seterusnya ya, nggak selamanya Sinatria Farm itu mesti wah ada keuntungan berlipat gitu kan, enggak ya. Kadang-kadang kan kita mesti ada fase yang kita turun gitu. Waktunya mau bayar gaji, terus kemudian nggak punya apa-apa misalnya gitu kan. Sampai harus dilakukan gitu. Ya udah kita kadang-kadang udah yang penting kita udah yakin aja nanti ada aja. Ternyata benar ada aja gitu kan. Tiba-tiba ada pembelian dalam jumlah besar misalnya seperti itu kan. Itu kan keberuntungan tadi. Yep. Nah, bagaimana caranya ya, kalau saya sebagai seorang muslim ya,
Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita tidak akan takut akan ada keburukan yang datang pada kita. Jadi memang ada faktor keberuntungan ini memang benar-benar kita alami dan itu memang real adanya ya Bu. Tapi ini Bu, karena memang tadi kita cerita mengenai keberuntungan dan lain-lain, itu kan kadang itu menjadi senjata para motivator. Jadi para motivator ternak itu kadang udahlah jalan dulu, nanti kan ada pasti akan ada jalan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Itu kan kadang teman-teman yang ingin baru mulai terjun itu kan terbuai dengan kata-kata seperti itu. Nah, apakah dalam merencanakan di awal kita harus memplanningkan keberuntungan itu menjadi salah satu solusi kita, Bu? Keberuntungan itu sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau merencanakan keberuntungan itu, kalau saya membedakan antara keberuntungan dengan kesuksesan. Kalau keberuntungan itu sesuatu yang tidak kita duga-duga. Jadi saya melakukan satu kebaikan, maka kemudian saya mendapatkan keberuntungan berlipat-lipat gitu. Namanya keberuntungan. Tapi kalau kesuksesan itu adalah sesuatu yang bisa kita rencanakan. Kalau saya melakukan ini, maka hasilnya begini. Sesuatu yang terukur itu namanya kesuksesan. Berbeda dengan keberuntungan. Makanya kita pengen bisnis kita beruntung atau bisnis kita sukses. Pilihannya itu aja. Nah, kalau kita pengen sukses ya berarti kita harus merencanakan. Kalau kita pengen beruntung, maka ya kita mencari keberuntungan itu. Dengan cara apa? Makanya kan ini kesuksesan dan keberuntungan ini bukan satu yang berjalan sendiri-sendiri, tapi gimana caranya kita jadikan satu. Kita tidak hanya merencanakan untuk kesuksesan kita, tapi kita juga melakukan kebaikan agar kita menjadi seseorang yang beruntung. Dari awal kalau kita di pelatihan kita kan selalu menyampaikan bahwa kita bukan motivator. Karena kalau motivator targetnya adalah keberuntungan. Tapi kita adalah seorang praktisi yang pengen teman-teman itu mendapatkan kebahagiaan dari usaha yang dia lakukan. Nah, kebahagiaan ini namanya kesuksesan. Kalau kesuksesan makanya ada perencanaan. Makanya kalau saya mengatakan beternak dengan bahagia, maka Bara mengatakan beternak dengan terencana. Nah, karena rencana inilah yang akan berujung pada kebahagiaan. Tidak bisa kita hanya ayo beternak itu menguntungkan, beternak itu membahagiakan, nggak bisa. Dan gimana caranya, kan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, keberuntungannya bagaimana? Keberuntungannya saya selalu mengatakan bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang datang dari sesuatu yang datang secara tidak disangka-sangka dari usaha. Jadi dia menjadi faktor lain yang dia datang, tapi bukan karena kita usahakan gitu. Jadi contohnya gini, kita membuat kelas ya di Sinatria Farm itu kan kita bikin kelas. Dulu ketika saya membuat kelas, saya kan setiap saat ketemu dengan banyak orang. Sekarang Bara ngerasain kan, sekarang kan Bara kan pegang kelas ya. Apa yang Bara rasakan ketika bertemu dengan banyak orang? Macam-macam. Bahagianya luar biasa kan? Kita tidak hanya memberikan sesuatu, tapi kita mendapatkan feedback yang luar biasa. Pengalaman masing-masing orang, bahkan perjalanan hidup mereka, itu kan menjadi apa ya? Kalau bagi saya sendiri ya, itu seperti suntikan vitamin yang membuat saya itu semakin bersemangat gitu. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan kalau Sinatria Farm itu tidak membuat kelas gratis gitu tadi contohnya ya. Jadi ternyata kelas gratis yang kita berikan ini kan ini kalau kita bicara beruntung ya. Satu kebaikan, kita mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dengan tadi, dengan kita hanya mendapatkan banyak feedback yang positif. Kemudian loyalitas dari alumni kita ini kan bukan dibangun karena ada hubungan untung rugi. Saya udah bayar kamu kok, wajar aja kalau kamu harus ngasih asistensi ke saya kan gitu. Tapi karena mereka ini terikat dengan kita karena kekeluargaan tadi, datang ke sini tanpa beban, kemudian mengikuti kelas kita juga tanpa beban. Bahkan mereka mayoritas yang ikut kelas di Sinatria kan mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Mereka membayangkan bahwa kalau ikut kelas gratis di Sinatria itu ya udah gratisan ya apa adanya seadanya gitu kan. Tapi ternyata yang mereka dapatkan, ternyata di sini kayak training berhari-hari tapi diringkas dalam waktu 2-3 hari dan sebagainya. Jadi memang kita harus menyelaraskan itu. Jadi bukan ketika kita mau memulai bisnis tetap
percaya bahwa keberuntungan akan berpihak kepada kita. Cuman itu bukan menjadi senjata utama. Senjata utama adalah tetap bagaimana kita menentukan arah peternakan kita ke depannya. Ya karena kan berusahalah kamu, maka kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu usahakan. Kita yakin itu gitu. Oh ya usaha aja gitu kan. Nah, keberuntungan itu datangnya kalau kita usaha gitu. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi kan ini banyak sekali yang bisa kita dapat dari obrolan saya dengan Bu Vita mengenai bisnis peternakan itu akan naik itu seperti apa. Karena memang suatu bisnis atau usaha terkhusus di peternakan domba itu kan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Jadi mari teman-teman kita harus semakin banyak mengumpulkan aspek-aspek atau puing-puing yang menuju kita kesuksesan dalam bisnis peternakan domba. Jadi memang kita harus bertemu banyak orang, kita harus menebar kebaikan, dan tentunya untuk menuju bisnis yang sukses kita harus membuat perencanaan yang matang dan tentunya terarah seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.